Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Masih bersama saya Ahmad Sairoji dan masih di channel Bang Oji. Pada video kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi menerapkan disiplin pegawai. Apa saja yang akan kita bahas di video kali ini? Mari simak video hingga akhir. Pada video kali ini kita akan belajar terkait dengan apa itu disiplin dan kedisiplinan pegawai, jenis-jenis disiplin kerja, faktor yang mempengaruhi disiplin, indikator kedisiplinan, sanksi pelanggaran disiplin, dan hambatan dari disiplin kerja. Mari kita bahas satu persatu dari materi pokok tersebut. Yang pertama, tahukah Anda apa itu disiplin? Pada dasarnya, disiplin merupakan sebuah bentuk pelatihan yang menegakkan peraturan-peraturan dari perusahaan. Itu pengertian disiplin menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson. Itu pengertian dari disiplin. Selanjutnya yaitu mengenai disiplin pegawai. Disiplin pegawai adalah sebuah ketaatan pegawai yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan perusahaan di mana dia bekerja. Itu pengertian disiplin pegawai menurut Suyadi Prawirosentono. Berdasarkan definisi tentang disiplin yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di sini di jenis-jenis disiplin kerja dibagi dalam suatu tindakan manajemen untuk menegakkan disiplin dalam organisasi yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu disiplin preventif dan disiplin korektif. Disiplin preventif adalah tindakan disiplin yang dilakukan untuk mendorong pegawai mentaati berbagai peraturan atau ketentuan yang berlaku serta memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh sebuah perusahaan di mana tempat dia bekerja. Tujuan pokok dari disiplin preventif ini adalah memberikan dorongan kepada pegawai supaya memiliki disiplin diri. Keberhasilan disiplin preventif terletak pada disiplin pribadi para anggota organisasi atau para pegawai dari sebuah perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan disiplin korektif. Disiplin korektif merupakan sebuah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap peraturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran lebih lanjut, sehingga perbuatan di masa yang akan datang akan sesuai dengan peraturan organisasi atau perusahaan. Tindakan korektif biasanya berupa jenis hukuman tertentu. Sebagai contoh, peringatan atau skorsing terhadap karyawan atau pegawai yang melanggar disiplin. Jadi, di dalam disiplin korektif, kegiatan kedisiplinan diambil setelah terjadinya pelanggaran terhadap sebuah peraturan yang dilakukan oleh pegawai. Itu disiplin korektif. Kedisiplinan merupakan sebuah pegawai atau seorang pegawai yang selalu datang dan pulang tepat waktunya, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua peraturan organisasi dan norma-norma yang berlaku. Beberapa poin tersebut dalam kedisiplinan dijadikan sebuah indikator pegawai tersebut disiplin atau tidak.
Menurut Saidam, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin itu diantaranya yang pertama adalah terkait dengan besar kecilnya pemberian kompensasi. Yang kedua, keteladanan pimpinan. Yang ketiga adalah adanya aturan pasti. Yang keempat, adanya keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. Untuk faktor yang mempengaruhi kedisiplinan yang kelima, yaitu adanya pengawasan dari pimpinan, itu juga mempengaruhi tingkat disiplin dari pegawai. Yang keenam adalah adanya perhatian kepada pegawai. Dan yang ketujuh, kebiasaan mendukung kedisiplinan. Itu beberapa faktor yang mempengaruhi disiplin. Seorang pegawai dapat dikatakan disiplin. Ini ada beberapa indikator yang disampaikan oleh Sujono bahwa pegawai yang dapat dikatakan disiplin itu yang pertama adalah ketepatan waktu, yaitu pegawai datang ke kantor tepat waktu, tertib dan teratur, sehingga segala aktivitas kerja di dalam kantor dapat berjalan semaksimal mungkin. Yang kedua, indikator yang kedua yaitu kesetiaan atau patuh pada peraturan yang ada, di mana peraturan maupun tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis dibuat agar tujuan suatu organisasi dapat tercapai dengan baik. Untuk itu dibutuhkan sikap setia dari pegawai terhadap komitmen yang telah ditetapkan tersebut. Kesetiaan di sini berarti sikap taat dan patuh dalam menegakkan seragam atau dalam melakukan komitmen yang telah disetujui bersama dan terhadap peraturan tata tertib yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu penggunaan perlengkapan atau peralatan kantor, yaitu sikap hati-hati dalam menggunakan perlengkapan atau peralatan kantor dengan menunjukkan bahwa pegawai memiliki disiplin kerja yang baik, sehingga peralatan kantor yang ada yang digunakan dapat terhindari dari kerusakan, bahkan terjadinya sebuah kecelakaan kerja. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan kehadiran, yaitu seseorang dijadwalkan untuk bekerja harus hadir tepat pada waktunya tanpa adanya alasan apapun. Itu beberapa indikator seseorang atau pegawai yang memiliki kedisiplinan. Mungkin ada pendapat lain yang mengindikasikan bahwa indikator dari kedisiplinan itu berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang dan cara melihat dari sisi pengertian kedisiplinan itu sendiri. Ketika pegawai dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan atau tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya, maka pegawai tersebut dapat dikatakan melanggar sebuah disiplin kerja. Dan ketika melanggar sebuah disiplin kerja, perlu adanya sebuah sanksi. Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar disiplin dengan memberikan peringatan harus segera, konsisten, dan impersonal. Yang pertama yaitu pemberian peringatan, di mana pegawai yang melanggar disiplin harus diberikan surat peringatan. Surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Tujuan dari peringatan ini adalah supaya pegawai menyadari pelanggaran yang telah dilakukannya. Selain itu, peringatan ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian tentang kondisi pegawai. Yang kedua adalah pemberian sanksi dilakukan sesegera mungkin, di mana pegawai yang melanggar disiplin harus segera diberi sanksi yang sesuai dengan peraturan
organisasi atau perusahaan yang berlaku. Tujuannya agar pegawai yang bersangkutan memahami sanksi pelanggaran yang berlaku di sebuah perusahaan. Kelalaian pemberian sanksi akan memperlemah disiplin yang ada, sehingga pegawai tidak melakukan segala sesuatu dengan disiplin. Di samping itu, pemberian peluang pelanggar untuk mengabaikan disiplin perusahaan, di mana di dalam pemberian sanksi itu harus dilakukan sesegera mungkin. Selanjutnya adalah pemberian sanksi harus konsisten, di mana sanksi yang diberikan kepada pegawai yang tidak disiplin harus konsisten. Hal ini bertujuan supaya pegawai sadar dan menghargai peraturan-peraturan yang berlaku dari perusahaan. Ketidakkonsistenan pemberian sanksi dapat mengakibatkan pegawai merasa adanya diskriminasi antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain. Ada yang ringan sanksi dan ada juga yang pengabaian terhadap sanksi tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu yang keempat, pemberian sanksi harus impersonal, di mana pemberian sanksi pelanggaran disiplin harus tidak membeda-bedakan pegawai tua, muda, pria, wanita, ya, pegawai tetap dan lain sebagainya diperlakukan sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar pegawai menyadari bahwa disiplin kerja berlaku untuk semua pegawai tanpa membeda-bedakan, dengan sanksi pelanggaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam sebuah perusahaan. Itu terkait dengan pelaksanaan pemberian sanksi terhadap pegawai yang melanggar sebuah disiplin kerja. Pembuatan suatu peraturan untuk pegawai supaya pegawai itu memiliki kedisiplinan dapat melakukan sebuah pekerjaan sesuai dengan apa yang diharapkan. Akan tetapi terkadang dari penerapan peraturan disiplin itu banyak menemui hambatan-hambatan yang ada. Hambatan-hambatan dari penerapan dari kegiatan pendisiplinan pegawai terlihat di dalam suasana kerja, diantaranya adalah tingginya angka kemangkiran atau absen pegawai. Selanjutnya adalah sering terlambatnya pegawai masuk kantor atau pulang lebih cepat dari jam yang sudah ditentukan. Yang ketiga, menurunnya semangat dan gairah kerja. Yang keempat, berkembangnya rasa tidak puas, saling curiga, dan saling melempar tanggung jawab. Yang kelima, penyelesaian pekerjaan yang lambat karena ada satu pegawai yang lebih sering mengobrol daripada bekerja. Yang keenam, tidak terlaksananya supervisor atau pengontrolan dan waksat, yaitu pengawasan yang melekat dari atasan yang baik. Dan yang ketujuh, yaitu sering terjadinya konflik antara pegawai dan pimpinan perusahaan. Itu beberapa hambatan dari pendisiplinan kerja. Menurut Mangkunegara bahwa di dalam pendekatan disiplin kerja itu ada 3, yaitu pendekatan modern, pendekatan disiplin dengan tradisi, dan pendekatan disiplin bertujuan. Yang pertama yaitu pendekatan disiplin modern, di mana pendekatan ini adalah mempertemukan sejumlah keperluan atau kebutuhan baru di luar hukuman. Pendekatan ini berasumsi bahwa disiplin merupakan suatu cara menghindarkan bentuk hukuman secara fisik, terus melindungi tuduhan yang benar untuk diteruskan pada proses hukum yang berlaku.
Yang selanjutnya, asumsi dari pendekatan disiplin modern itu keputusan-keputusan yang semaunya terhadap kesalahan atau prasangka harus diperbaiki dengan mengadakan proses penyuluhan dengan mendapatkan fakta-faktanya. Dan asumsi selanjutnya adalah melakukan protes terhadap keputusan yang berat sebelah, yaitu pihak terhadap kasus disiplin. Itu terkait dengan pendekatan disiplin modern. Sedangkan pendekatan disiplin dengan tradisi, yaitu pendekatan disiplin yang dilakukan dengan cara pemberian hukuman. Ya. Ini pendekatan yang berasumsi bahwa disiplin itu dilakukan oleh atasan kepada bawahan dan tidak pernah ada peninjauan kembali bila telah diputuskan. Disiplin adalah hukuman untuk pelanggaran. Pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. Dan asumsi yang selanjutnya bahwa pengaruh hukuman untuk memberikan pelajaran kepada pelanggar maupun kepada pegawai lainnya. Yang selanjutnya yaitu asumsi dari pendekatan disiplin tradisi itu bahwa peningkatan perbuatan pelanggaran diperlukan hukuman yang lebih keras. Yang selanjutnya, pemberian hukuman terhadap pegawai yang melanggar kedua kalinya harus diberi hukuman yang lebih berat. Itu beberapa asumsi di dalam pendekatan disiplin dengan tradisi. Untuk pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan disiplin bertujuan, di mana pendekatan ini memiliki asumsi bahwa disiplin kerja harus dapat diterima dan dipahami oleh semua pegawai. Disiplin bukanlah suatu hukuman, akan tetapi merupakan pembentukan perilaku. Yang asumsi selanjutnya bahwa disiplin itu ditujukan untuk perubahan perilaku yang lebih baik. Disiplin pegawai bertujuan agar pegawai bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Itu beberapa pendekatan dari disiplin kerja. Ada disiplin modern, pendekatan disiplin dengan tradisi, dan pendekatan disiplin bertujuan. Sekian pemaparan dari materi menerapkan disiplin pegawai. Jika ada hal-hal yang belum jelas di dalam materi ini bisa dituliskan di kolom komentar. Dan yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu karena subscribe, like, komen semuanya gratis. Untuk pesan terhadap materi-materi yang harus saya bahas juga bisa menuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.